Saudara, bantuan untuk mengungsi korban banjir lahar hujan Marapi terus berdatangan. Tak hanya bantuan material, penanganan psikologi terutama anak-anak juga dilakukan. Di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sejumlah warga melihat kembali rumah mereka yang rusak akibat dihantam banjir lahar hujan. Warga korban bencana ini sementara mengungsi di posko pengungsian dan rumah kerabat mereka. Di posko pengungsi, bantuan terus berdatangan. Meski begitu, masih banyak yang sangat dibutuhkan warga untuk keseharian, seperti air bersih, peralatan listrik, sendal, atau sepatu bot. Selain itu, pemulihan trauma bagi anak-anak juga dilakukan untuk menghibur mereka di posko pengungsian. Sekarang ini masih berdatangan dari berbagai macam donatur. Kita masih menerima bantuan untuk warga kita yang terdampak bencana alam, tanah longsor, banjir bandang, lahar dingin di Kabupaten Agam. Oke, untuk saat ini yang paling dibutuhkan itu seperti tendon air, jerigen air, setelah itu perlengkapan listrik, setelah itu perlengkapan kebersihan keluarga maupun kebersihan pribadi, dan sepatu bot segala macam. Dan saudara, sepekan pasca bencana banjir lahar hujan Marapi, bagaimana progres pencarian korban dan juga penanganan pengungsi? Kita akan bergabung dengan dua jurnalis Kompas TV, ada Rio Johannes di Kabupaten Tanah Datar dan ada Citra Indriani di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kita ke Rio terlebih dahulu. Rio, selamat siang. Banyak infrastruktur jalan yang rusak akibat bencana ini. Lalu bagaimana rencana pemerintah untuk kembali membangun infrastruktur yang rusak di sana? Ya, Jihan dan juga saudara, akibat terjangan banjir lahar hujan, ini di Kabupaten Tanah Datar ini, dari data BPBD itu ada 36 unit jembatan yang rusak. Di antara 36 jembatan ini, 7 diantaranya merupakan jembatan yang ada di jalur jalan utama. Dan untuk saat ini, pemerintah Kabupaten Tanah Datar itu juga sudah meminta bantuan kepada TNI, dan sudah sejauh ini TNI AD sudah melakukan pembangunan 2 jembatan Bailey penghubung di Kabupaten Tanah Datar ini, dan 5 lagi dalam proses pengerjaan itu di daerah Sungai Jambu. Jadi totalnya ada 7 jembatan Bailey yang dibangun, yang diprioritaskan untuk jalur jalan utama di Kabupaten Tanah Datar ini. Demikian, Jihan. Ya, ada 36 jembatan yang rusak dan sekarang prioritasnya dilakukan untuk perbaikan terhadap 7 jembatan di sana. Lalu kalau terkait dengan korban jiwa, sejauh ini berapa korban jiwa di Tanah Datar yang sudah diidentifikasi, Rio? Ya, Jihan dan juga saudara, untuk korban jiwa sejauh ini dari hasil pencarian kemarin itu dari 3 hari berturut-turut hasil pencarian masih nihil, dan untuk jumlah korban memang dilihat ada penambahan jumlah korban, tapi bukan dari hasil penemuan, itu dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim DPI, karena sebelumnya memang ada 5 jenazah yang belum terverifikasi. Dan dari 5 jenazah yang belum terverifikasi ini, 3 diantaranya sudah terindikasi dan merupakan warga Tanah Datar. Dengan jumlah 3 yang teridentifikasi ini, jadinya jumlah korban yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini bertambah menjadi 32 orang. Dan untuk saat ini masih ada 11 orang lagi yang masih dalam proses pencarian dan dinyatakan hilang. Dan dalam pencarian ini, tim SAR gabungan sudah membagi tim pencari itu di 9 sektor pencarian. Dan area pencarian juga diperluas hingga ke Kabupaten Sijunjung dan beberapa titik daerah kawasan yang berbatasan dengan provinsi tetangga, yaitu Provinsi Riau. Demikian, Jihan. Ya, total saat ini di Kabupaten Tanah Datar ada 32 orang yang meninggal dunia dan 11 orang hilang dan kini masih dalam pencarian. Dari Rio kita ke Citra di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Citra, pencarian korban memasuki hari ke-8. Masih berapa korban yang saat ini dicari oleh tim dan apa kendala yang dihadapi di lapangan? Citra. Jihan dan juga saudara, hingga saat ini korbannya masih hilang atau dilakukan pencarian sebanyak 1 orang atas nama Sahar berusia 60 tahun di Kabupaten Agam. Sedangkan korban yang telah berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sebanyak 23 orang. Untuk fokus pencarian dilakukan di Jorong Galuang, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dengan dibantu oleh anjing pelacak serta sejumlah alat berat untuk membersihkan material sisa banjir lahar yang terjadi pada Sabtu lalu.
Dan sejauh ini untuk kendala yang dihadapi petugas diantaranya masih banyaknya tumpukan material banjir yang cukup menyulitkan petugas dalam melakukan pencarian serta faktor cuaca yang tiba-tiba hujan sehingga pencarian harus dihentikan untuk keselamatan petugas. Dan berikut hasil kutipan wawancara kami dengan Komandan Kodim 0304 Agam Letkol Bayu Arditya Nugroho. Yang jelas untuk kendala karena memang ini banjir bandang ya Mbak ya. Banjir bandang di sini khusus yang di titik Sungai Puar dengan Bukit Batabuah ini membawa material lahar dingin. Artinya beberapa jenazah terakhir yang kemarin kita temukan itu posisinya tertimbun dari material lahar dingin. Jadi ada di tumpukan kayu, kemudian di bawahnya ada timbunan material tanah pasir dari lahar dingin. Sehingga mungkin itu yang kira-kira agak menyulitkan. Dan hari ini juga sudah 4 hari ke belakang kita tambahkan alat berat di lokasi di mana satu orang belum ditemukan itu. Harapannya untuk mempercepat proses pencarian yang dilaksanakan oleh tim gabungan baik TNI, Polri maupun Basarnas. Ya, sedangkan untuk mengenai kapan akan dilakukan sampai kapan akan dilakukan pencarian korban ini, petugas masih memprioritaskan pencarian hingga masa tanggap darurat berakhir pada 25 Mei 2024 mendatang. Namun belum ada kepastian apakah pencarian akan dihentikan atau akan tetap dilanjutkan hingga masa tanggap darurat tersebut berakhir. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Dan sampai saat ini di Kabupaten Agam masih ada 1 orang yang masih dalam pencarian dan total ada 23 orang ditemukan meninggal dunia di Kabupaten Agam. Dan juga kendala faktor cuaca menjadi kendala dalam proses pencarian dan evakuasi para korban di Kabupaten Agam. Terima kasih jurnalis Kompas TV ada Citra Indriani di Kabupaten Agam dan sebelumnya juga ada Rio Johannes di Tanah Datar, Sumatera Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.